Mungkin karena tentunya primbon itu adalah produk budaya yang tentunya mengalami satu perkembangan budaya yang lebih spesifik ini ada di hasil budaya Jawa. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di kelas Metafisika. Kita akan mempelajari hal tentang metafisik ya Om ya di sini. Dan ini season baru nih ya. Season baru. Season baru dan kali ini kita akan membahas tentang primbon ya Om. Iya, jadi ini nanti akan ada beberapa kelas. Tentunya di sini kita belajar bersama. Jadi tidak maksud kita untuk menggurui ataupun kita yang lebih pinter ya, tapi di sini tentunya kita akan interaktif. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa nulis di kolom komentar. Dan kalau ada waktu, nanti kita bikin yang offline. Jadi benar-benar ada ruang kelas, Mbak. Ya benar ada muridnya ya. Iya, ada siswa atau mahasiswanya gitu. Nah, dalam ini nanti kelas metafisika itu pengajarnya ada dua. Nah, ini kita perkenalan ini Ibu asisten dosen. Nah, nanti pengajar pertamanya ada saya, yang itu akan di pengantar metafisika mata kuliahnya. Betul. Kemudian yang untuk metafisika analisis nanti dengan Bapak Amai gitu. Jadi sekali. ada dua. Nah, mungkin kalau ada mata kuliah pilihan, biasanya kan mata kuliah wajib nih. Mungkin pilihan untuk yang minat dengan dunia sejarah, arkeologi atau budaya. Betul. Nanti kalau setuju, kalau ini nanti rame, kita akan bikin kelas sejarah gitu. Nanti dengan Bapak Hari Kurniawan. Betul sekali. Lagi on the way Master of Arts. Wah, mantap. Ongoing. Betul. Jadi Sobat Javanika, silakan curahkan pikiran kalian di kolom komentar ya, entah tentang yang ide-ide barusan tadi dan juga mungkin teman-teman ada pembanding ya Om dari yang sudah kita bahas hari ini, mau didiskusikan di kolom komentar juga boleh banget. Ya, karena ini adalah pengantar metafisika, jadi kita mempelajari tentang dasar-dasarnya dulu. Sebelum nanti kita masuk ke analisisnya seperti apa. Kalau di pembahasan kita sebelumnya kan saya dengan Mbak Noven ini membahas tentang weton contohnya. Tapi ini nanti akan kita lupa perinci lagi, lebih dalam. Enaknya mau seperti apa. Jadi biar kita tahu alurnya, karena kemarin saya banyak mendapatkan pertanyaan, ini cara hitungnya gimana, seperti apa. Nah, itu nanti akan masuk ke bab berikutnya, dan kita nanti tentunya juga akan ada praktikum metafisika. Betul sekali. Jadi kalau habis teori tentunya pasti ada praktikum. Dan yang terakhir adalah exam, ujian. Oh, benar. Nah, siapa yang nilainya bagus bisa ikut kelas offline gitu. Mantap sekali. Jadi silakan disimak baik-baik ya tiap kelas ya Sobat Javanika. Ya, saya nggak pelit nilai asal menyimak dan paham ya. Kalau di kelas saya mau tidur silakan. Yang penting examnya nilainya bagus. Dosennya nggak galak. Malah yang galak asisten dosennya ya kayaknya. Kadang-kadang sih. Ya, oke, kita mulai saja, nggak usah di absen. Yang di absen ini Sobat Javanika dari seluruh dunia, baik dunia nyata ataupun dunia gaib. Oh betul. Semuanya hadir di sini, dan di sini tidak ada istilahnya mahasiswa gaib atau mahasiswa yang titip absen. Adanya mahasiswa abadi tapi Om. Jangan deh. Oke, yuk gitu. Masuk. Oke, nah nih Om, ngomongin tentang primbon ya Om ya. Orang-orang mungkin masih agak bingung, itu primbon itu sebenarnya apa sih? Apakah itu lebih ke kitabnya atau nama ajaran, atau mungkin orang awam juga masih mikir apakah itu ilmu kayak gitu. Sebenarnya primbon itu apa sih? Iya, ini sebelumnya saya sudah merangkum ya beberapa catatan-catatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari berbagai sumber tentunya. Jadi tidak dengan cara menerawang ya, karena sifatnya dalam metafisika gitu. Karena kita ketahui metafisika itu kan non benda gitu, ataupun intangible kita sebutnya itu. Nah, ini mungkin di berikutnya kalau ini nanti rame, kita coba akan pakai PowerPoint slide gitu. Nah, ini saya tulis saja ya. Ini tadi saya tulis karena ini berdasarkan beberapa yang sudah saya riset, Mbak. Jadi ini saya tulis dulu. Sembari nanti mungkin Mbak Noven bisa menceritakan sedikit tentang pengetahuan tentang primbon. Jadi biasanya kan kalau kita mau kuliah itu kan ada yang namanya modul pretest dulu. Oh, pretest. Nah, ini placement testnya. Ini sebelum kita masuk, karena di sini ini kan mahasiswa gaib. Oh, dosennya nggak gaib. Asisten dosennya primbon itu apa?
Kira-kira, mari saya tuliskan. Gue takut banget malah diuji sendiri ya. Kalau primbon tuh setauku kitabnya sih Om, ya nggak sih? Itu cuman dinamain sebagai, maksudnya kayak ya dinamain primbon aja kitabnya gitu, dan isinya juga macem-macem sih Sobat Javanika. Jadi mungkin Sobat Javanika yang angkatanku dulu, tapi sekarang mungkin masih ada juga ya webnya itu. Jadi karena zaman dulu primbon memang masih sangat ya kita anggap sakral ya, dan juga kayak peredaran buku fisiknya tuh sangat susah didapat. Jadi dulu itu ada namanya primbon online. Aku lupa nama webnya apa. Om Ho pernah buka primbon online nggak? Pernah, yang dulu itu dipakai untuk ngecek-ngecek weton biasanya. Itu cuman kalau dulu ya karena masih bocah, jadi ngeceknya tuh bukan weton Om, tapi kayak lebih ini ngecek-ngecek cerita horornya tuh lo kan ada kan di situ. Nah tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh mulai paham kalau oh ternyata primbon itu bukanlah buku tentang cerita horor, tapi ternyata dalam primbon itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan ya, apalagi yang berporos ke ilmu titen Jawa ya Om ya. Benar. Ini sembari saya tuliskan dulu ya, saat ini panjang, nanti saya biar menjelaskannya lebih enak gitu. Oke. Sambil Mbak asisten mungkin bisa dicerita-ceritakan dulu. Siap. Nah itu dia. Terus ternyata setelah bertemu dengan teman-teman semua yang di sini, jadi makin tahu juga kayak oh ternyata ada weton ya, dan weton pun ternyata bisa dihitung untuk hal-hal seperti ini seperti itu, dan ternyata nggak cuma weton, kayak ada jongko atau jangka kalau kita bilang itu seperti ramalan, terus apa pranata mangsa juga. Jadi ternyata primbon itu sangat luas, jadi nggak cuma itu tadi buku-buku untuk tentang mistis ya, mungkin kita sebagai awam kita salah persepsinya di situ gitu sih. Nih, ngomong-ngomong nih Om, asal usul primbon itu sebenarnya dari mana sih? Ya, jadi ini definisi dari primbon dulu ya. Ini kita sebut dengan primbon. Jadi primbon itu mengacu pada istilah dalam budaya Jawa yang merujuk pada buku-buku dan panduan-panduan yang berisikan muatan ramalan, perhitungan astrologi, nasihat-nasihat, serta dan informasi lainnya. Hal ini dipercaya dapat memberikan petunjuk tentang berbagai aspek dalam kehidupan seseorang, seperti karir, percintaan, kesehatan, dan keberuntungan. Gitu. Nah, tentunya primbon ini kalau kita cermati ya, ini sebenarnya lebih mengacu pada dua poin ini, panduan atau buku. Berarti kitab. Makanya dulu ada istilah cekan primbonmu, buku kitabnya dibuka, kan gitu dulu. Jadi lebih ke primbon itu bukunya, atau kita sebutnya hard file-nya, pembedanya. Nah, sementara berikutnya kalau ditanyakan tadi primbon itu berasal dari mana? Tentunya ini kan dari sesuatu hal yang kita sebutnya soft file-nya. Iya. Itu dari mana? Itu adalah dari ini, Mbak. Ini kita turunkan ya. Ya. Tentunya kan yaitu ilmu titen. Oke. Nah, dari ini. Dari ilmu titen ke semuanya. Nah, ilmu titen itu apa? Jadi titen sendiri itu mengacu pada pengetahuan menubuh atau pijakan yang selalu berubah-ubah, pijakan yang tidak tentu. Malah berubah-ubah. Iya, tetapi menubuh itu sudah diyakini dan dipercaya, tetapi banyak sekali sumbernya, sehingga bersifat subjektif. Nah, titen sendiri itu diambil dari kata dalam frasa bahasa Jawa, yang berarti yang di sini adalah titen atau niteni, titenano, nek tak titeni, niteni gitu. Tandain. Yang berarti kepekaan membaca tanda-tanda dari alam. Tanda-tanda ini setiap saat ada, Mbak, walaupun itu mungkin nggak tetap, tetapi bisa diambil nilai rata-ratanya. Oke. Nah, lanjutannya, titen juga mengacu pada ilmu titen. Nah, ini berasal dari titen. Ilmu titen ini berasal dari niteni tadi. Ya, atau membaca tanda-tanda dari alam semesta, dari keselilingan kita. Nah, titen juga ini kan yang mengacu pada ilmu titen itu yaitu kearifan lokal
masyarakat Jawa terutama ya, yang berkaitan dengan kemampuan membaca pola-pola kehidupan. Itu. Nah, dari kemampuan membaca pola-pola kehidupan ini, itu menjadilah ilmu Titen yang berasal dari Titen, yaitu membaca dari tanda-tanda atau fenomena alam semesta. Betul. Itu. Nah, dari kesemuanya ini kemudian dirangkum menjadi primbon. Nah, dalam primbon ini pun juga kemudian terbagi menjadi banyak klasifikasi buku-bukunya atau panduan kitabnya. Gitu karena karena kita ketahui bahwa hal ini dipercaya. Dipercaya berarti bisa memberikan petunjuk tentang berbagai aspek dalam kehidupan seseorang seperti karir, percintaan, kesehatan dan juga keberuntungan. Nah, hal ini karena ada sifat dipercaya berarti sifatnya pun juga sugesti atau saran yang diberikan. Tapi ketika itu sesuatu yang dipercaya itu kemudian memberikan sesuatu hal dan ini sifatnya adalah subjektif, yang kita kenal adalah rumusnya law of affirmation, attraction. Nah, ini pun kemudian kita sebut karena coret-coret ya, dipercaya. Sugesti. Nah, jadinya ini. Kenapa? Karena ini semua sifatnya adalah subjektif. Ya betul sih. Atau juga sebenarnya yang ada di dalam primbon pun bahkan tentang weton pun sebenarnya tidak mutlak. Tidak mutlak karena kita ketahui ini menjadi satu budaya, berasal dari satu budaya Jawa. Nah, dari hal ini sebenarnya karena sesuatu hal yang kita yakini, kita amini dari tanda-tanda itu bisa menjadi kenyataan. Gitu, baik dan buruknya sehingga karena sifatnya subjektif, sebenarnya ini sugesti ini bisa memberikan dua. Believe if or not. Believe if or not. Nah, itu bisa menjadi itu percaya nggak percaya. Kita kembalikan lagi. Begitu. Betul. Nah, kemudian kalau aspek-aspek yang dimaksud di sini itu adalah apa saja, yaitu di sini adalah karir, Mbak. Kehidupan seseorang. Percintaan, kesehatan dan juga keberuntungan. Dalam beberapa sumber yang sudah kita kumpulkan dan saya pelajari, primbon sendiri dibagi menjadi beberapa buku seperti saya maksud atau beberapa kitab. Di sini saya mengumpulkan sekitar ada 11. Ya, 11 ini salah satunya adalah kan saya tulis dulu. Kita habisin dulu. Ya. Kita hapus aja. Oh enggak, asistennya ya. Capek kok. Hapus semua. Ini dihapus semua ya. Nah, ini ada 11 yang bisa kita klasifikasikan ya. 11. Yang pertama adalah Pranoto Mangsa. Mbak Noven sendiri, Pranoto Mangsa itu apa? Yang sedikit diketahui. Mangsa itu dalam bahasa Jawa artinya musim. Musim? Jadi kayak perkiraan penghitungan musim atau hari-hari untuk lebih ke pertanian gitu nggak sih? Iya, jadi benar. Mbak Noven juga benar. Nih, kuis nih dapat poin 5 nih. Kalau 3 dapat kuis kan biasanya hitungannya ini kalau saya kejar tak selingi gitu Mbak. 100 misal ya. 3 kali kuis misal kali 5 itu kan 15. Udah dapat poin 15 nih. Kan masih 85 ya. 85. Itu semester 1 itu 30, semester 2 itu 40. Ini UAS, ini UTS. Ini UAS. Ini berarti 70. 70 sama ini 85. Nah, yang 5 itu absen. Terus yang 10 itu tugas. Nah, kalau misal dapat ini kan enak nih, misalkan delala ini, misal Mbak Noven nggak usah ngumpulin ini tugas ya. Terus ini 5 ini masuk terus, sama saya masuk terus gitu. Berarti kan udah dapat 90. Ya. Udah dapat amin, seenggak-enggaknya. Minus. Dapat amin kan 100. Nanti B terus amin kan nih 95. Ini udah dapat Mbak, murah saya, penting masuk terus ini. Siap. Kuis enak. Jawab kuis aja kalau gitu ya. Iya. Nah, sampai di mata kuliah saya ulang itu kebangetan. Kasih apa ujiannya juga gampang kok seharian. Tugasnya nggak, misalkan tugasnya malas sama ngerjain Pak gitu, nggak apa-apa, penting absen sama kuisnya jawab terus. Dapat 5 hari ini. Terus ini tadi Pranoto Mangsa ya. Pranoto Mangsa ini benar seperti yang disampaikan. Jadi ini sebenarnya untuk menandai atau untuk menentukan kapan mulai untuk bertani, menanam.
dan juga untuk berlayar atau mencari ikan. Karena kita ketahui nenek moyang kita seorang pelaut dan seorang petani. Nah, Pranata Mangsa ini pun juga bisa mengacu pada kapan datangnya musim-musim, selain tadi musim-musim iklim juga musim-musim tanam, Mbak. Ini juga sering yang setiap hari kita kenal, misalkan kapan musim penghujan, kapan musim kemarau, ketiga musim panjang. Tapi saat ini kalau kita tentukan ini sangat susah karena ada perbedaan ataupun perubahan iklim secara global warming. Itu ada perubahan-perubahan sehingga tidak bisa ditentukan lagi bulannya mau terjadi kapan. Tapi kalau ada fenomena seperti itu ya, itu ada kemungkinan bahwa ilmu Titan dalam Pranata Mangsa ini bisa diupdate kan? Iya. Tentunya karena tadi ini kita sebutnya, kita ingat tadi ya, ini berdasarkan sumbernya adalah ini. Ya. Dan dia tadi bersifat subjektif ya. Subjektif suggestion. Misalkan ini ya, kita sebutnya ini. Sehingga ini sifatnya selalu bisa berubah, selalu bisa berkembang, selalu bisa diupdate. Karena kita ketahui bahwa primbon ataupun ilmu Titan ini bukan eksakta. Betul. Bukan suatu ilmu pasti. Tidak bisa. Walaupun eksakta pun untuk menentukan satu perumusan, itu pun bisa diupdate. Walaupun hasilnya 1 tambah 1 ya 1, sampai besok kiamat juga 1 tambah 1, 1. Tapi kalau ini nggak bisa, ini selalu berubah, selalu update. Selain itu juga bisa untuk menentukan kapan menanam tanamannya. Misalkan kalau kita ketahui di Indonesia atau di Jawa, itu pas musim buah. Mangga kapan, jambu kapan, musim rambutan kapan. Iya sih, bener-bener. Ada musimnya. Terus kemudian kapan nanam padi, kapan nanam jagung, kapan nanam ketela itu. Nah, Pranata Mangsa ini pun juga bisa berkaitan kalau di dunia teknik sipil ya, terutama di bidang ilmu hidrologi atau keairan, juga bisa menentukan ini untuk saluran irigasi, untuk pengairan itu enaknya mau kapan karena kita berdasarkan curah hujan. Jadi ini bisa mengacu kalau di Indonesia yang paling sering itu berkaitan dengan curah hujan. Ya karena kita cuma punya 2 musim ya Om ya. Iya, curah hujan ini sangat berpengaruh gitu. Jadi tahu betul kapan akan terjadi hujan. Karena hujan di sini akan menentukan 2 hal, mengakhiri masa kekeringan atau bisa menimbulkan bencana banjir. Betul. Nah, ketika untuk mengairi sawah kita perlu irigasi, ketika kita membuang air hujan kita perlu drainasi. Itu. Ini panjang ini ceritanya. Nah, ini kalau terus berikutnya juga untuk mencari ikan. Jadi ikan pun untuk nelayan pun harus tahu nih Mbak, terutama juga untuk pelayaran. Kapan akan terjadi arus pasang, ombak, arah angin itu ditentukan dengan ini, dan ini juga bisa diambil dari yang kita sebut misalkan di sini itu rasi bintang. Nah, dulu ke situ juga ya. Ya, dulu kalau kita kenal waktu kita belajar fisika, terutama di SD ataupun SMP, kita mempelajari tentang rasi bintang. Di situ misalkan ada gubuk kenceng, rasi bintang apa, ular, seperti penggembala yang ada ular di situ, rasi bintang yang menyerupai layang-layang, itu untuk menandai ini gitu. Nah, berikutnya adalah ini petung, jadi kata petungan. Ini bukan pentungan tapi petung. Nah, petungan, ngitung. Kalau petungan ini yang sering kita familiar adalah, ini saya hapus ya. Beton. Itu maksudnya petungan. Ya. Ternyata ada ininya lagi. Apa ada payungnya? Iya, ini masih ada bisa dibagikan, yaitu beton misalkan hitungan-hitungan beton yang sudah kita sering bahas, yang di sini berdasarkan hari terus neptu dikalikan dengan pasar. Ya, kali ini maksudnya bukan dikalikan ya, tapi ditambah sebenarnya. X ini sebenarnya. Nah, hari ini misalkan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini ada Kliwon, Legi, Pagi, Pon, Paing. Gitu. Sehingga 7 dikali 5 berapa Mbak? 35. Sehingga beton ini ada 35 jenis.
Ada 30 jenis memuat dalam himpunan perwetonan, ada 35 jenis klasifikasi berdasarkan hari ditambah dengan pasar. Yang menentukan berarti untuk karakter seseorang, perjodohan juga bisa, rezeki dan karir, usaha. Nah, itu bisa ditentukan dengan ini. Paket lengkap ya Om. Lengkap itu. Berikutnya adalah pakuwon. Tapi aku mau nanya, Om, kalau yang ini kan Om pada game menuliskan angka 7 dan 5 nih. Sedangkan dari weton yang udah pernah kita pelajarin, itu pembagiannya adalah dibagi 7 sama dibagi 5 terus kayak sisa berapa? Trade-nya tuh kan ada 5 sama 7 juga toh. Nah, itu apakah berasalnya juga dari ini karena hari itu ada 7, jumlahnya ada 7, pasaran ada 5? Iya, ini salah satunya bisa diambil dari rumus ini ya. Walaupun dalam beberapa kajian yang pernah saya temui, ada yang dibagi 9, dibagi 11, bahkan ada yang dibagi 13, ada yang dibagi 21 untuk menentukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bentuk dari perhitungan weton itu mengikuti dengan tema ataupun konsep segitiga Pascal dalam bidang ilmu matematika. Oke, kita lanjut. Jadi berikutnya adalah pakuwon, ini pun sama. Pakuwon itu juga penetapannya juga hampir sama dengan petungan. Ini juga untuk mengacu, tapi ini dijelaskan dia lebih detail. Jadi misalkan mengacu pada menentukan kapan baiknya untuk pernikahan. Kemudian ini juga kapan untuk menetapkan misal tanggalnya sekian. Ini misalkan untuk buka bisnis, enaknya mau kapan. Kalau mungkin di Chinese ya, kita kenal dengan Feng Shui. Jadi petungan-petungan dan pakuan ini di Jawa. Itu. Yang begitunya adalah primer tentang pengobatan. Itu isinya apa Om? Ini tentang ilmu-ilmu pengobatan dan juga penawarnya. Misalkan sakit ini ya, sakit sesuatu hal, itu obatnya ini sudah dituliskan di situ. Jadi misalkan kalau dulu kita kenal dengan rempah atau rempon, herbal misalkan, atau rempon ya, pon-pon ya. Pon-ponannya. Pon-pon ini mengikuti beberapa bumbu-bumbu dapur. Misalkan di situ ada jahe, kunyit, pala, terus kemudian merica, kemudian temulawak gitu. Jadi itu diramu kemudian diminumkan. Dan ini untuk mengidentifikasi penyakit. Misalkan kita sebutnya penyakit diare. Misalkan obatnya menumbuk daun daun kuncup, daun jambu biji. Misalkan itu gitu. Karena saya pun juga sempat selain ini ya, saya ini belum pernah mempelajari, tapi saya lebih mengacu pada ini dan juga pengobatan. Termasuk ada juga pengobatan-pengobatan terhadap penyakit-penyakit non medis. Jadi ini meliputi medis dan tentunya non medis. Nah, misalkan medis meliputi penyakit-penyakit yang bisa didiagnosis secara ilmu kesehatan dan juga secara ilmu farmasi modern misalkan ya. Dan non medis itu misalkan penyakit-penyakit yang tidak bisa didefinisi secara medis. Penjelasannya seperti itu. Satunya teluh, guna-guna, santet, pelet misalkan gitu ya. Nanti untuk kajian metafisika analisis dengan Pak Amai nanti kalau kajiannya itu. Jadi ini saya pengantarnya. Nah, ini pun juga ada obat-obatnya Mbak. Misalkan penggunaan garam krosok untuk menyerap. Kemudian anak kecil misalkan biar nggak kena sawan dikasih apa diboboin atau peniti misalkan itu. Jadi ini lebih mengacu pada pengobatan itu hal-hal yang berkaitan dengan penyakit dan penawarnya gitu. Ataupun diagnosisnya misalkan zaman dulu seorang tabib ya atau seorang mantri ini bagaimana memahaminya. Walaupun ada kemampuan ilmu medis tapi bagaimana mereka mengetahui nadi. Bahkan untuk mengidentifikasi penyakit itu hanya dari detak nadinya itu ada, terus dari mata, dari apa. Jadi catatan-catatan itu ada tentang ilmu-ilmu itu, titik-titik saraf manusia itu di mana dituliskan di situ. Jadi kayak ilmu pengobatan tradisional gitu. Dan jamu-jamuan juga ada di situ juga. Berarti itu maksudnya ternyata asal pengetahuan kalau bawa bayi kalau kenapa tuh dikasih peniti atau dikasih bawang itu tuh ternyata juga dari primbon. Iya dari itu. Berikutnya adalah wirid. Wiritan atau di sini juga sastrawida. Wiritan itu ada sastrawida. Nah, wiritan ini sama, jadi doa, memuat doa-doa atau doa-doa magis ya, mantra-mantra magis di situ yang dilantunkan ataupun dituliskan. Dalam beberapa aspek
wirid ini juga bisa meliputi untuk ini Mbak, pengobatan. Mantra untuk mengobati. Iya, pengobatan lebih kebanyakan kalau ini untuk yang non medis. Oh, berarti wirid Iya. lebih ke yang non medis. Medis, berarti kita kenal ada seseorang yang mungkin sakit ya, sakit secara non medis, kesurupan, ketempelan, atau kena sawan gitu ya. Kemudian ditulislah doa-doa dalam secari kertas, kertas itu dibakar, ditaruh di air, diminumkan. Oh. Gitu, atau disebul gitu. Atau dibobokkan atau apa yang pengobatan ini tentunya tidak ada dalam ilmu medis modern. Misalkan gitu. Ya sebagai contoh itu tadi ada satu kasus seseorang yang kena sawan, mungkin diganggu genderuwo gitu ya, dia kesurupan, dia demam berapa hari nggak sembuh, diperiksa, dibawa ke dokter nggak tahu penyakitnya apa, akhirnya diwiriti. Kemudian ada orang tua yang menulis, orang tua itu orang pinter, nulis ya, nulis di kertas, kertas ini kemudian didoakan, dibakar, air putih itu kemudian dimasuki dengan kertas bakaran itu, bakaran kertas itu, dan diminumkan ke pasiennya. Tapi berarti wirid itu mantra atau doanya tidak paten ya, Om? Atau Iya, gimana? iya. Menurut saya sebenarnya ya ini memang mengacu pada budaya Jawa, terutama kalau kita sebutkan di Jawa modern ini yang sudah bercorak Islam, itu mengambil dari doa-doa dari agama Islam ataupun ada juga yang ditulis dalam huruf Arab Pegon. Arab Pegon. Arab Pegon itu huruf Arab yang nggak ada harokat atau sandangannya, yang iya. gundul itu. Oh, iya, iya. Atau tulisan Raja Jawa, Raja itu dalam Raja. Jawa. Ya ini, ya Mbak. Ada. Kalau dari, tapi maksudnya kalau dari secara apa ya, turun-temurun dari Jawanya sendiri atau mungkin dalam konteks kejawen mungkin ya, ada doa patennya nggak yang bisa dipakai untuk wirid? Ya tentunya ada Mbak ini. Jadi ada beberapa yang untuk diambil dari pakem-pakem air suci, ada juga yang dari mantra-mantra kuno. Itu. Nah berkaitan dengan wirid, kalau ini tadi dari doa, kemudian ada aji-aji, atau kita sebutnya yaitu ajian. Nah ajian-ajian ini bisa, semisal kita kenal ada ajian Semar Mesem, ajian Jaran Goyang. Perindu itu masuk nggak? Iya ajian. Jadi ini lebih ke mantra. Misalkan di sini lebih untuk mantra yang dia sifatnya magis ya. Ya. Magis supranatural. Ini sebenarnya kan magis religius perbedaannya. Oke, bedanya di supranatural dan religiusnya ya. Iya. Nah ini tujuannya ajian-ajian atau aji-aji itu untuk itu. Misalkan seseorang yang naksir perempuan lain lawan jenis nih, biar dia jatuh cinta seperti apa. Ada juga yang ajian-ajian fungsinya untuk kekebalan, begitu Mbak. Nah itu pun juga tertulis dalam buku primbon tentang ajian, misalkan Semar Mesem, ajian tentang Jaran Goyang, misalkan primbon tentang itu. Ya tapi berarti ya kalau kayak gitu kan nggak sembarang orang bisa Menggunakan. dan menggunakan ya Om. Iya. Nah berikutnya Mau adalah nanya dulu, ya Pak dosen. boleh. Ya. Kalau kayak seluman-selumun selamat, kakang kawa di hari-hari itu masuk di wirid atau aji-aji nggak? Atau beda lagi? Bisa, ini bisa dipakai untuk ini, misalkan untuk tujuan menyembuhkan. Tapi ajian ini bisa dua hal ya. Berarti ini bisa ilmu putih, juga bisa ilmu hitam. Kalau ini lebih ke ilmu putih, gitu. Ini kalau kakang hari bisa dipakai untuk ini, Mbak. Bisa pun untuk ini juga. Jadi mengacu pada 4 itu. Dalam pengobatan juga sebenarnya ada beberapa yang menjadi acuan dari kesemuanya. Kalau kita mengingat tentang manusia ya. Itu berdasarkan kalau sini tentunya yang itu tadi sedulur papat lima pancal. Ya. Nah ini juga bisa menjadi tujuannya. Pasti di dalam buku primbon itu memuat tentang hal ini. Ibarat kata kita mempelajari tentang manusia itu pasti ini ada. Ini secara supranatural atau secara spiritual ya. Nah berikutnya adalah kidung. Primbon kidung ini memuat tentang lagu-lagu atau syair-syair yang musikal di sini ya. Di mana kidung itu untuk tujuan-tujuan macam-macam, misalkan untuk tarian, pengiring pernikahan, untuk tolak bala, untuk membuang kesialan. Ya, ini juga pun bisa terkoneksi dengan Pranata Mangsa dan macam-macam, Mbak. Gitu. Mungkin untuk ini ya, kalau koneksinya dengan Pranata Mangsa dan lain-lainnya itu mungkin hidungnya lebih ke untuk perayaan atau pemanggilan gitu nggak sih? Iya, iya. Perayaan panen atau Iya, mungkin benar.
kalau musim kemarauannya terlalu panjang pemanggilan hujan gitu. Iya, bahkan kalau saya pernah mengamati beberapa relief candi ini dari kesemuanya ini sebenarnya bisa, kalau kita mau melihat secara sekilas ya, dalam primbon-primbon ataupun pengertian ini juga bisa terpahat dalam panel-panel candi. Kalau kita kembali melihat pada aspek budaya Jawa kuno, jadi Jawa di masa bercorak Hindu dan Buddha. Jadi di abad ke-7 sampai ke-9 gitu ya. Kidung-kidung ini salah satunya itu kalau kita ketahui kidung yang dimainkan secara musik. Seseorang yang menciptakan syair lagu diiringi dengan musik untuk hal-hal magis yang Mbak Novren tadi sampaikan. Tetapi kalau kita lihat ini berdasarkan sumber relief, setiap satu candi saya melihat ada beberapa candi yang ada relief, yaitu mungkin enggak itu adalah relief yang menggambarkan tentang kata atau kodok. Karena mereka suka ya. Jadi suara dari kata atau kodok itu, kidung suara kata dan kodok itu ya, itu juga bisa diyakini sebagai ritual pemanggil hujan. Walaupun sekarang untuk ritual pemanggil hujan adalah kita selesai mencuci motor atau mobil. Betul. Itu ilmu desain baru. Desain baru. Tapi ini dulu pun sama, Mbak. Jadi kidung-kidung suara kodok atau kata itu ini diyakini adalah hewan magis pemanggil hujan. Ya, benar-benar. Itu. Sama ini kalau garengpong, Iya, menandakan kemarau. Nah, ini pun juga bisa masuk seperti itu. Jadi terdengar suara ini udah mau hujan, atau kata-kata yang bernyanyi itu ketika hujan. Oh, ada garengpong, berarti udah mau masuk kemarau. Jadi itu masuknya emutitan dicatat dalam situ. Berikutnya adalah ramalan. Nah, ini. Nah, Jongko Jayabaya masuk sini berarti? Ya, masuk dalam sini. Tetapi kalau kita melihat tentang Jayabaya sendiri, sebenarnya yang selama ini kita ketemukan itu adalah serat atau jangka Jayabaya modern. Karena sudah mengalami banyak pengubahan. Terutama masuk masa era kolonial. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri, saya selalu sampaikan apa yang sudah umum karena kita pelajari bersama. Tapi kalau dalam aspek sejarah yang lebih dalam, yang lebih umum, yang hanya dilakukan oleh sejarawan, itu kita harus cari lebih dalam lagi, Mbak. Belum tentu itu kita yakini dulu ya. Walaupun kalau kita kenal ilmu retrokognisi ya, kemampuan retrokognisi itu sebenarnya tidak 100% menerawang, tapi kita juga harus bisa mengkomparasi dengan data arsip hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya melihat, itu namanya flashback, berbeda dengan retrokognisi. Nah, di sini ramalan ini tentunya yang berkaitan dengan sesuatu hal yang akan terjadi atau berkaitan dengan masa depan. Yang tentunya ramalan ini sifatnya adalah prekognisi, melihat memprediksi masa depan. Ataupun lebih ke prediksi sih. Karena ramalan itu menurut saya untuk indeks keberhasilan ataupun jitunya itu 50-50, Mbak. Apa yang melandasi itu? Jadi kalau kita ngomong tentang ramalan itu sebenarnya memprediksi masa depan. Jadi kalau kita menyampaikan melihat masa depan itu lebih ke takabur ya, mendahului sang pencipta. Karena ini belum tentu terjadi, karena kita sebutnya adalah prediksi yang akan terjadi. Nah, ramalan ini tentunya memuat yang tadi tentang asmara seseorang, nasib, karir, kemudian apa yang akan terjadi tentang kenegaraan misalkan ya. Nah, ramalan ini pun juga bisa berkaitan dengan ini, hitungan dan lakuan. Walaupun juga ramalan juga bisa berkaitan dengan ini, gitu, meramal, gitu. Tapi tetap dalam ramalan sekalipun ya Om, itu tidak ada unsur magisnya atau gimana? Iya, tentunya ramalan ini akan ada dua sumber, Mbak, kalau kita sebut ya. Ramalan ini ada dua sumber. Jadi ramalan yang berdasarkan fenomena alam semesta, yang itu tentunya pakai ilmu titan. Yang kedua tafsir mimpi. Ramalan yang itu diperoleh dari mimpi seseorang yang kemudian dituliskan. Yang ketiga adalah ramalan dari seorang ahli nujum atau ahli ramal. Yang orang ini mungkin memiliki visi ya, ataupun memiliki satu gambaran tentang masa depan. Karena ada orang yang seperti ini memang. Jadi seseorang diberikan berkah ataupun kemampuan untuk memprediksi atau diberikan ya, bukan berusaha untuk melihat, tapi diberikan tentang kejadian yang akan terjadi, yang ditulis. Jadi ini bisa berbagai macam sumber, jadi bisa menggunakan perhitungan, memahami atau meniteni
alam semesta, fenomena-fenomena alam sekitar, atau juga berdasarkan sudut pandang seseorang. Dari misalkan seorang peramal, ahli nujum, atau tafsir mimpi. Gitu. Kemudian diterjemahkan. Nah, diterjemahkan ini sifatnya sangat-sangat subjektif atau diskursif. Jadi bisa itu benar, bisa itu salah, dan bisa itu diperbenarkan atau bisa itu diupdate kebenarannya. Gitu. Jadi nggak bisa bersifat objektif. Gitu. Karena mungkin juga dulu para ahli-ahli itu pun menafsirkannya sesuai dengan kondisi sekitar dan berarti kayak tren fenomena zaman dulu kali. Iya. Dan celakanya ketika ramalan ini yang dia sebenarnya salah, karena itu menjadi diyakini, jadi benar. Contohnya Misalkan seseorang yang diprediksi, oh kamu, misal contoh ya, maaf kata ini paling gampang ya, 3 bulan lagi saya ramal atau ada ramalan orang dengan ciri-ciri seperti ini akan meninggal. Logikanya ketika orang itu tersugesti dengan itu, kepikiran mbak yakin, waduh saya tolong 3 bulan lagi kok meninggal gitu. Berkata saya masih sehat, nggak bisa tidur, mikir, drop imunitasnya, sakit, meninggal beneran 3 bulan. Nah ini seperti hukumnya tadi, law of attraction. Gitu. Setuju. Bisa, jadi bisa salah. Kalau di matematika lagi logika matematika, salahnya diingkar jadi benar. Jadi salah ketemu salah itu apa enggak? Benar. Atau min dikali min kalau matematika jadi plus. Nah ini udah sugesti salah kok diyakini salah, ini ya salah kan gitu. Salah jadi benar. Gitu. Dalam kan ada pembagiannya benar ketemu benar jadi benar. Benar ketemu salah jadi salah. Salah ketemu benar jadi salah. Salah sama salah jadi benar. Tapi benernya yang negatif. Negatif. Jadi kesalahan yang diulang terus, kesalahan yang salah dan diyakini jadi kebenaran. Betul sih. Gitu. Karena juga manusia itu sebenarnya ternyata memang sangat dijalankan oleh sugesti yang didapat gitu loh. Iya. Jadi dari apa yang diberikan gitu ya. Betul. Jadi seseorang yang kemudian selalu negatif thinking, overthinking, semesta menciapkan sesuatu yang baik. Tapi karena itu diingkar, jadi menjadi itu negatif. Gitu. Jadi kayak ini logika matematika juga. Semuanya. Wah, ternyata sekompleks ini ya teman-teman. Berikutnya adalah tata cara selamatan. Nah, itu tuh. Itu yang mungkin masih ini ya Om, orang-orang belum terlalu pahami juga, apalagi makin ke zaman modern ini ya. Ya, ini memuat tentang tata cara selamatan, namanya seperti selamatan, jadi untuk tujuan selamat. Meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mau diberikan selamatan. Misalkan akan memulai mendirikan bangunan, memasuki rumah, selamatan kelahiran anak, selamatan pernikahan, selamatan orang meninggal. Dia diberikan keselamatan. Jadi tata caranya ini memuat tentang misal tanggal berapa yang baik, arahnya kemana, ubur rampenya apa, kendurinya masa apa, ngundang berapa orang, warna apa yang menjadi pantangan, gitu. Sampai sedetil itu ya? Iya. Kemudian filosofinya, misalkan pemotongan kepala kerbau tujuannya untuk apa. Tapi ini tentunya tumbal yang dimaksud itu bukan tumbal yang negatif, tapi tumbal yang dimaksud adalah ganti rugi ataupun kompensasi ataupun bentuk untuk menggambarkan satu elemen yang itu berkaitan dengan pemberian energi atau aura suatu tempat misalkan gitu. Jadi dipasangkan tumbal gitu. Itu yang berikutnya adalah donga. Tulisannya aku donga. Bacanya sebenarnya gini, tapi banyak Dungo itu doa. Ini pun sama, jadi sifatnya seperti itu. Jadi ini lebih mengacu pada doa-doa yang tentunya ini diambil kalau di era Jawa Baru karena kebanyakan mayoritas adalah beragama Muslim, jadi diambil dari kitab suci Al-Quran. Walaupun saya juga menemukan doa-doa, misalkan dalam Kristiani itu pun juga ada Mbak, tapi saya nggak tahu ya itu seperti apa. Tapi dalam Hindu Buddha tentunya dituliskan di situ, bahkan di era Muslim sendiri ini dijadikan kidung-kidung itu juga bisa masuk dalam doa-doa. Jadi seperti qiraah ya kalau di Muslim, jadi pelantunan atau membaca indah gitu, doa-doa. Jadi ditulis rapalan-rapalannya seperti ini karena ini nanti pun juga bisa menjadi sumber ke sini. Juga bisa jadi sumber ke sini. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ngalamat. Kalau Mbak itu ngalamat ini paling sering, wah iki bahannya bocor ngalamat kena sial misalkan gitu. Bahasa Indonesia apa ya Om? Aku
bingung ini kan. Atau ini rasmi gaib. Ya alamat juga sih. Alamat itu berarti alamat dari kata alamat ya. Berarti tujuan bakal seperti itu. Akan jadi gitu. Ini boleh dibilang seperti halnya umpatan juga bisa Mbak. Sebenarnya suatu hal itu tidak terjadi. Misalkan HP-nya mau tamati atau HP-nya kok udah mau tamati nih HP-nya, ngalamat mau rusak. Atau ngalamat butuh ganti. Ya, atau ini seperti halnya ngalamat ini boleh dibilang gejala. Ya. Nah, terjemahan Indonesianya ini. Rasmito gaib karena sesuatu yang terucap itu walaupun itu bersifat gaib jadi kenyataan. Aku pernah tuh kayak gitu. Perkataan adalah doa ini, ngalamat itu. Bener. Misalkan sebenarnya HP ini kira masalah Mbak, mungkin trouble ya. Ngalamat rusak tenang. Iya, benar. Gitu. Nah, ini jadi gejala lah. Di sini mungkin ngalamat ini membahas tentang ucapan-ucapan yang itu bisa jadi kenyataan. Atau hal yang berkaitan dengan rasmito gaib gitu. Jadi hal magis yang itu mungkin seseorang, waduh ini ngalamat rusak, ngalamat udan, ngalamat hancur, ngalamat putus, ngalamat terang di duit. Itu ditulis dalam sini. Gitu. Tapi lebih kebanyakan sifatnya negatif. Tujuannya untuk apa? Ketika tahu gejala berarti rambu-rambu, persiapan. Menghalau juga ya. Rambu-rambu. Nah, dari kesemuanya tentang primbon yang berdasarkan ilmu Titan sudah kita bahas. Kurang lebihnya pembagiannya seperti ini. Gitu. Wah. Klasifikasinya secara umum. Ini masih umum ya? Iya, masih umum. Tadi sudah detailnya kayak gitu. Oke, tapi nih Om, kalau terkait ini deh, maksudnya dari Tungo dan Kidung ya, itu mungkin dari sejak ibaratnya dari originalnya si primbon dan ilmu Titan ini dikumpulkan, itu mungkin sampai sekarang zaman ini pun mungkin sudah mengalami beberapa perubahan ya, terutama dalam Tungo dan Kidung ini karena mengikuti, apalagi mungkin dulu terciptanya ketika masyarakat belum beragama nih. Iya. Berarti setelah beragama itu ini dua hal ini yang paling mungkin untuk mendapatkan update ya. Iya, tentunya mengikuti ya Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, jika dulu misal Jawa masih menganut dalam budaya lokal misalkan ya, kemudian masuk agama-agama bercorak ya, agama dengan corak itu, misalkan di corak Hindu-Buddha, Muslim, kemudian kolonial masuk Kristiani di situ, tentunya ini selalu berubah. Dan pandangannya tentunya tentang pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, konsepnya itu. Karena kita ketahui pada masa lampau, maaf kata ya, mungkin ada yang kepercayaannya adalah animisme, dinasisme mungkin. Kemudian ada yang kepercayaan tentang penghayat kepercayaan lokal. Kemudian masuk beberapa kepercayaan impor kita sebutnya itu berubah. Tapi tetap secara ini ya, secara keakuratannya ataupun esensinya sama. Gitu. Hanya pasti update karena ini bukan eksaktasi kan tadi itu. Tapi berarti seiring berkembangnya zaman juga ya. Iya. Akulturasi antara primbon dengan bukan ajaran ya, mungkin lebih ke tata cara keagamaan itu mungkin saja terjadi. Sangat mungkin karena tentunya primbon itu adalah produk budaya yang tentunya mengalami satu perkembangan budaya yang lebih spesifik ini ada di hasil budaya Jawa. Tentunya gitu. Dan kalau menjadi pertanyaan apakah yang bisa melakukan ini hanya orang Jawa saja, itu salah. Semua orang bisa melakukan. Itu. Nah, kita ketahui dalam sekarang ya, sepertinya Feng Shui. Feng Shui itu dalam budaya Chinese, Tionghoa gitu ya, bisa diterapkan dalam kajian ilmu arsitektur. Salah satunya adalah desain interior, penataan ruang, dan ini bisa dipakai multi etnis, bermacam-macam kepercayaan, semuanya sama. Kemudian astrologi atau astrologi zodiak misalkan dari Yunani misalkan ya, atau dari peradaban Eropa Western itu. Tapi bisa kita pakai loh zodiak itu sampai hari ini. Orang Jawa, orang manapun bisa pakai. Jadi ini kalau kita ketahui primbon itu adalah satu produk budaya terutama dari Jawa yang penggunaannya universal. Siapapun bisa dipakai. Iya sih. Ya mungkin analoginya kayak karena produk ya, mungkin ibaratnya gelas kalau berasal dari Tiongkok mungkin itu dasarnya tok dari sana, tapi semua orang bisa pakai. Iya. Gitu-gitu. Ya mungkin desainnya, bentuknya ya ada corak-corak khususnya gitu, itu bisa. Oke. Nah, kalau ini sih mungkin juga makin kesini kan orang juga ini ya mungkin akan lebih berkonflik entah dengan diri sendiri maupun orang sekitarnya ketika masih ingin menerapkan nilai-nilai dalam primbon gitu. Nah kalau menurut Om Hao sendiri
makin berkembangnya zaman, sejauh mana sih sebenarnya primbon itu bisa kita terapkan dan bagaimana sebenarnya kita menerapkan primbon itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya tentunya untuk ini tidak akan tergerus oleh waktu dan zaman, Mbak. Ini akan tetap dipakai terus, walaupun memang pada saat ini banyak sekali golongan muda ya, anak-anak muda itu yang sudah lupa dan tidak mempelajari. Jadi terhenti di orang-orang sepuh. Tapi masih tetap ada, ini bisa diperpanjang atau bisa dilestarikan. Kuncinya hanya apakah meyakini dulu, bukan mempercayai, tapi lebih meyakini ini bisa dipakai untuk metodenya enggak dalam keseharian kita. Gitu. Kalau tentunya jika masih kental ya hidup ataupun ada di lingkungan yang sangat kuat budaya Jawanya atau kejawen, ini masih bisa dipakai dan bisa diterapkan dalam banyak elemen-elemen kehidupan. Tergantung variatif elemennya mau apa ngambilnya, karena di sini ada 11, itu mau 11 elemen sebenarnya. Kita perlunya mau untuk apa gitu. Jadi misal ini ada 11 jilid nih. Misal primbon 1, mungkin judul bawahnya Pranata Mangsa, primbon 2 petungan, primbon 3 Pakuan, dan sampai primbon 11 itu tadi adalah ini ngalamat. Itu bisa Mbak semuanya, dan itu bab yang terangkai-rangkai. Menurut saya itu jilid memuat satu ini, dan ini bawahnya masih ada babnya. Karena tadi kita lihat petung itu bawahnya masih ada weton macam-macam. Panjang gitu. lagi. Oke, tapi berarti sebenarnya semua dari 11 ajaran ini kita terapkan dalam hidup pun nggak apa-apa, asal ya tadi yakin juga ya. Iya. Asal meyakini itu. Oke, dan juga mungkin ini kali ya, penerapannya pun juga nggak yang menutup mata dengan kemungkinan-kemungkinan lain juga ya. Iya, jadi menurut saya karena ini diyakini, jadi probabilitasnya adalah 50% jitu, 50% meleset jika itu mengacu pada ramalan, dan jadikanlah ini satu rambu-rambu, bukan sesuatu sugesti negatif yang dipercaya kemudian itu menjadi kenyataan. Karena kalau kita kembali dari semuanya law of attraction. Betul sekali. Oke deh kalau begitu. Mungkin ini ya, mungkin berapa puluh tahun lagi akan ada primbon new era mungkin ya. Karena banyak hal baru yang harus dititeni juga ya. Iya, karena ada perubahan-perubahan iklim, perubahan cuaca, dinamika sosial itu berpengaruh. Tapi kalau yang berkaitan dengan perhitungan, misalkan weton kita ambil satu sebagai kasus. Weton ini kan menggunakan perhitungan eksak, berdasarkan statistika dan probabilitas. Nah, jika kita telaah ya, ilmu titan ini dilakukan misalkan pada zaman dulu ada 1000 koresponden yang lahirnya Rabu Legi misal. Itu udah ketahuan ininya. Iya. Mungkin nilai rata-ratanya, simpang rata-ratanya mungkin harus 95%. Berarti kan akurat. Nah, ini mungkin perubahannya akan sedikit. Kurva perubahannya itu akan landai, akan sedikit, akan tidak sesignifikan misalkan Pranata Mangsa yang sekarang terjadi iklim yang tak menentu gitu sih. Gitu. Oke deh kalau gitu. Wow, kelasnya padat banget ya Sobat Javanika. Ini berapa SKS kayak sampai 6 ya? Sampai lulus ini. 6 SKS atau 4 nanti soalnya berikutnya 3 biasanya SKS-nya. Boleh, jadi ini dasar pengantar. Bukanya langsung breng dulu ya. Soalnya kalau ini nggak memahami nggak bisa ambil mata kuliah berikutnya. Betul. Jadi harus dipahami ya. Sobat Javanika jangan lupa dipelajari juga karena nanti mungkin akan ada beneran ada tesnya dari Pak dosen ini. Oke, jadi kelas hari ini kita akhiri dulu ya Om ya. Ya, terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan ini semoga menjadi pengetahuan baru bagi kita dan juga untuk pembelajaran bersama. Jika nanti kita mungkin ada yang belum tepat atau yang perlu ditambahkan, ditulis, dikoreksi di kolom komentar. Betul sekali, karena kita bisa berbagi ilmu dimanapun dan kapanpun ya. Iya. Oke, terima kasih juga untuk Dos yang sudah memfasilitasi kelas hari ini. Buat Sobat Javanika yang suka videografi maupun fotografi, bisa dapetin variety terbarunya untuk videografi dan juga fotografi di Dos Indonesia yang sudah tersebar di banyak tempat di Indonesia ya Om. Ya, kalau di Jogja ada di Jalan Kaliurang KM berapa? 5. Oke, terima kasih semuanya dan jangan lupa untuk join di membership. Betul, membership obrolan santai. Oke. Akhir kata tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng. Kita share sebanyak mungkin jika ini bermanfaat dan membantu, juga suka dengan konten-konten kita, dan kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pirangan rahayu sagung dumadi. Sampai jumpa di kelas berikutnya.